Pak Ketua, ini adalah agenda rutinan tahunan sebetulnya yang memang kami laksanakan dari tahun ke tahun. Kami melakukan pelaporan selama kegiatan yang kami lakukan selama 1 tahun, kemudian kami laporkan di awal tahun kepada pihak-pihak terkait. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kabupaten Tasikmalaya melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin 2 Februari 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penyampaian laporan tahunan kinerja KPAID tahun 2025, sekaligus pemaparan program kerja tahun 2026. Rombongan KPAID diterima langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saipullah, bersama jajaran. Habis silaturahmi bisa bertemu dengan kakak semua, beserta kawan-kawan jajaran dari KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, atau Rinanto, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, KPAID telah menangani berbagai kasus yang melibatkan anak dan berupaya memastikan setiap kasus diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Namun, atau mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satunya adalah belum tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, serta rumah aman bagi anak korban kekerasan di Kabupaten Tasikmalaya. Yang harus ada di tahun 2026 yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama adalah yang pertama, bahwa di Kabupaten Tasikmalaya sampai hari ini masih belum memiliki LPKA, tempat rehab anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak pelaku. Terus kemudian Pak Ketua dan jajaran yang saya hormati, ini ada hal yang paling urgent yang memang mesti dimiliki oleh kita, yang sampai hari ini pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, masih belum ada MOU dengan psikolog. Terus Pak Ketua, yang berikutnya rumah aman. Rumah aman ini masih sering menjadi persoalan. Kenapa kita butuh rumah aman? Jadi biasanya ketika ada kasus, maka korban itu biasanya itu kita ambil tuh supaya dia tuh terhindar dari intervensi dari pihak-pihak tertentu. Gitu, dan itu ditempatkannya di rumah aman. Dalam kesempatan tersebut, KPAID juga meminta dukungan, saran, dan rekomendasi dari DPRD agar kinerja perlindungan anak dapat berjalan lebih maksimal. Terus kemudian kami juga butuh masukan, pandangan, karena memang sejatinya kalau kita berbicara anak, maka kita tidak bisa menyelesaikannya secara sendiri-sendiri. Kita upaya-upaya dan solusi yang harus ditempuh, apakah kita berkomunikasi dengan para tokoh pemuka atau para sesepuh kiai, ataupun dengan para pimpinan pemuka para lembaga pendidikan, termasuk FKDT, KPMI, dan semua pihak untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu. Harus menjadi solusi bersama dan harus oleh bersama-sama. Maka dari itu harus ada solusi konkret yang jelas dari berbagai pihak. Itu harus ikut serta bersosialisasi. Mudah-mudahan ini juga harus secepatnya ada perda tentang ketahanan keluarga. Gitu. Supaya pembinaan yang tadi, urusan-urusan keluarga kemasyarakatannya bisa lebih cepat bisa dieksekusi. Ya kalau misalkan cek batur namanya gawe harus membijakan gitu. Bukan ria, tapi supaya bahwa tahu bahwa dengan anggaran segitu bisa dimaksimalkan, khususnya bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Saya pikir ada beberapa hal yang kami sampaikan, bahwa yang pertama ini memang agenda tahunan kami, dan ini adalah kami melakukan koordinasi silaturahim kepada Komisi 4 terkait dengan tugas kami tentunya selama tahun 2025. Dan lebih daripada itu, kami juga menyampaikan rekomendasi kepada teman-teman Komisi 4 terkait tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu beberapa hal yang memang kami sampaikan, bahwa yang pertama, bahwa Kabupaten Tasikmalaya sampai hari ini masih belum memiliki LPKA, yang hari ini saya pikir perlu digagas dan dipikirkan secara bersama-sama. Kemudian infrastruktur yang lainnya seperti rumah aman dan sebagainya untuk dapat diperbaiki dengan baik, karena ini
setiap pelayanan tentu dari tahun ke tahun harus ditingkatkan. Terus kemudian yang kedua yang paling urgent adalah terkait dengan kekerasan anak-anak yang terjadi di dunia maya atau dunia digital, sehingga ada beberapa hal yang memang kami sampaikan kepada teman-teman Komisi 4 bahwa perlu atau dipandang perlu bahwa sudah saatnya Kabupaten Tasikmalaya memiliki kurikulum lokal terkait tentang bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan benar yang dilakukan oleh anak-anak. Ini menjadi penting. Terus kemudian kami juga di situ menyampaikan kepada teman-teman Komisi 4 bahwa hari ini bagaimana kita bisa memberdayakan pemerintah desa dalam bentuk mengalokasikan anggaran khusus, apakah itu bersumber dari dana desa ataupun dana yang lain-lainnya untuk penyelenggaraan perlindungan anak dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ini yang kita sampaikan kepada teman-teman Komisi 4. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan, bahan pemikiran, karena apapun alasannya penyelenggaraan perlindungan anak tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saipullah, mengapresiasi kerja KPAID dan menyatakan komitmen DPRD untuk mendorong penguatan infrastruktur perlindungan anak, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Saya rasa yang pertama terima kasih atas kedatangannya, dan juga tadi yang disampaikan saya rasa kita sepakat itu isu-isu bersama yang harus kita selesaikan bersama antara pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dengan KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Saya rasa komitmen kita akan terus mendorong ya apa yang menjadi isu-isu yang disampaikan, dari mulai yang tadi bagaimana mitra-mitra yang terkait artinya bekerjasama menyelesaikan permasalahan katakanlah anak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dari mulai katakan pelecehan, pendidikannya, sosialnya, terus yang lain-lainnya, yang terutama kasus-kasus yang ada di kita. Terus juga saya rasa infrastruktur juga yang harus kita dorong, bahwa kabupaten harus memiliki katakan yang tadi ada rumah ramah untuk anak. Terus juga yang sekarang ini kita menitipkan di Pangandaran, saya rasa di kedepannya, visi kedepannya Kabupaten Tasikmalaya juga harus memiliki itu. Terus yang terutama support dari pemerintah mengenai tentang katakan anggaran juga harus berpihak terhadap operasionalitas penyelesaian kasus-kasus yang menimpa anak-anak yang ada di kita. Hal ini juga bisa melalui ditingkatkan katakanlah anggaran di KPID ataupun di dinas-dinas terkait yang menyokong dan mensupport permasalahan.